Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonyoke Samai. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan dampak dan akibat antropogenik terhadap laut dalam. Video ini saya membuatnya untuk memenuhi tugas ekologi laut dalam dengan dosen pengajar Ibu Frijona Lokolo. Antropogenik merupakan sumber yang tidak alami atau suatu saat pencemaran yang berbahaya karena adanya pengaruh campur tangan manusia dan juga aktivitas manusia. Contohnya seperti sampah rumah tangga, kemudian kegiatan industri dan juga kegiatan perkotaan. Kedua gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh dari antropogenik yang terjadi di laut, di mana terdapat banyak sampah yang terdapat di dasar laut bahkan di atas permukaan air. Yang pertama, keberadaan sampah plastik. Sampah yang mengalir dari sungai lalu menuju laut nantinya akan sampai di dasar laut. Sampah yang dominan di dasar laut yaitu sampah plastik. Hal ini yang memberikan dampak negatif terhadap biota laut. Selain merusak ekosistemnya, juga merusak habitat asli dari biota laut. Yang pertama, keberadaan sampah plastik. Sampah yang mengalir dari sungai lalu menuju laut nantinya akan sampai di dasar laut. Sampah yang dominan di dasar laut yaitu sampah plastik. Hal ini yang memberikan dampak negatif terhadap biota laut. Selain merusak ekosistemnya, juga merusak habitat asli dari biota laut. Perubahan perilaku seperti biota mengkonsumsi plastik. Dampak sampah plastik. Yang pertama, sampah plastik dapat membunuh terumbu karang sebagai biodiversitas di laut. Yang kedua, hewan-hewan laut seperti ikan, lumba-lumba, penyu laut menganggap plastik sebagai makanan dan kemudian dikonsumsi sebagai makanan. Yang kedua, eksploitasi minyak dan gas. Pengeboran minyak dilakukan pada kedalaman lebih dari 1000 meter sampai mencapai 3000 meter. Dampak eksploitasi minyak dan gas. Yang pertama, kerusakan fisik pada habitat bentik dan ekosistem yang disebabkan oleh pemasangan infrastruktur pengeboran. Yang kedua, pembuangan lumpur pengeboran dan air terproduksi yang mempengaruhi perubahan ekosistem bentik. Yang ketiga, menyebabkan kematian polip karang akibat terkuburnya potongan bor. Yang keempat, berpotensi terjadi tumpahan minyak. Yang ketiga, aktivitas pembuangan limbah pabrik. Rusaknya ekosistem di laut, hal ini disebabkan karena limbah pabrik mengandung zat kimia yang membahayakan bagi makhluk hidup yang ada di laut. Selain ikan, terumbu karang juga terancam rusak karena zat kimia yang terdapat pada limbah pabrik. Dampaknya yang pertama, limbah pabrik dapat mengandung zat kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di laut. Yang kedua, berkurangnya makhluk hidup di laut. Yang ketiga, kualitas air di laut tidak baik. Yang keempat, penebang laut dalam. Ada 4 jenis sumber daya utama di tambang. Yang pertama itu nodul, yang kedua sulfida masif dasar laut, dan ketiga nodul fosfat. Dampak penebang laut dalam. Yang pertama, penipisan dan kerusakan fasik pada habitat dan fauna oleh peralatan tambang. Yang kedua, perubahan topografi dasar laut dan karakteristik geokimia. Yang ketiga, pembentukan gumpalan sedimen dan potensi toksitas dari bahan kimia. Yang keempat, cahaya dan kebisingan bagi fauna perairan dalam. Yang kelima, mempengaruhi keanekaragaman hayati laut dalam. Yang kelima, pembuangan limbah kapal selam. Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan dari ekstraksi biji logam. Pembuangan limbah kapal ada 2 jenis, yaitu pembuangan di laut dalam lebih dari 100 meter dan di laut kurang dari 100 meter. Dampak pembuangan limbah kapal selam. Yang pertama, pada ekosistem bentik terjadi hipersedimentasi. Yang kedua, perairan menjadi toksis akibat efek logam berat atau bahan kimia. Yang ketiga, berubahnya bahan kandungan organik dalam sedimen sehingga merusak tempat tinggal biota. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat buat kita semua.